Baik, Bapak. Selamat sore, Bapak. Terima kasih untuk kesempatannya. Bapak sudah bersedia menjadi narasumber kami pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, Pak. Nama saya Pici dan rekan saya. Mas saya Desi Warni. Ya, di sini kami ingin mewawancarai Bapak terkait kebijakan yang ada di Umbra, khususnya untuk kurikulum perkuliahan sendiri yang berfokus pada kemaritiman. Sebelum itu, Bapak boleh kami tahu nama Bapak dan pekerjaan untuk jabatan sendiri juga. Oke, jadi nama saya Reza Gemilang. Saya adalah dosen Fakultas Ilmu Administrasi Negara. Saat ini saya juga bertugas atau bertindak selaku koordinator Prodi Ilmu Administrasi Negara. Oke, Bapak. Untuk kurikulum sendiri, Bapak di IAN boleh diceritakan. Jadi kurikulum yang saat ini berlaku ada dua, yaitu kurikulum K19 dengan kurikulum OBE tahun 2024. Kurikulum OBE 2024 itu saat ini dilakukan untuk 3 angkatan. Angkatan 2025, 2024, dan nanti menjelang 2026. Lagi persiapan. Nah, untuk K19 sendiri berlakunya sekarang dari tahun-tahun sebelumnya, saat ini masih berlaku di angkatan terakhir 2022. Dari ya, itu aja sih terkait dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai dari kurikulum yang sudah ada di FISIP Umrah, tentunya apa aja MK atau mata kuliah yang berfokus pada pemahaman tata kelola kemaritiman? Kalau bisa dijelaskan Bapak? Oke, saya sebenarnya nggak bisa jawab terkait FISIP ya, karena sekali lagi FISIP kan sebenarnya saat ini ada 6 prodi. Saya kan nggak bisa ngomong terkait dengan prodi-prodi yang lain ya, kayak misalnya IP, kayak gimana, terkait KMTM, kayak gimana. Saya cuma bisa bilang terkait dengan IAN aja. Nah, kalau di IAN, memang kita selama ini fokusnya adalah terkait dengan saat ini, apalagi kalau kurikulum OBE ya. Kurikulum OBE itu sekarang memecah mahasiswa ke dalam beberapa klaster atau beberapa kelompok kepakaran. Jadi selain ada mata kuliah yang sifatnya adalah mata kuliah dasar, seperti misalnya analisis kebijakan publik, ya kan. Nah, ada juga mata kuliah yang sifatnya lebih ke kepakaran tadi. Ada kepakaran klaster yang sifatnya memang khusus terkait dengan kebijakan, itu masing-masingnya sendiri memang fokusnya adalah terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan kemaritiman. Kemudian ada mata kuliah lain yang sebenarnya bukan masuk dalam kelas kebijakan, tapi masih bersinggungan dengan kebijakan kemaritiman. Misalnya klaster pembangunan, pembangunannya ada aspek-aspek kemaritiman kayak pembangunan daerah-daerah perbatasan, itu kan tergolong masuk ke sana ya. Kemudian terkait dengan manajemen, bagaimana organisasi-organisasi tadi atau pengelolaan tadi masih juga bisa menggunakan aspek-aspek kemaritiman. Untuk dalam proses belajar mengajar sendiri di kelas, Pak, apakah di MK yang khusus kemaritiman itu dosen sama mahasiswanya itu aktif berdiskusi terkait kemaritiman sendiri, Pak? Kalau kita mau lihat kurikulum tadi ya, karena klaster ini sebenarnya belum tentukan, kita masih belum bisa bilang ya hasilnya seperti apa. Karena tadi saat ini angkatan tertinggi ya angkatan kalian sebenarnya ya, angkatan 2024. Jadi masih belum masuk ke klaster ini. Cuma setahu saya saat ini masih banyak kasusnya sebenarnya, walaupun belum masuk klaster tadi, memang aspek-aspek maritiman itu digunakan, setidaknya minimal disinggung. Karena apa? Karena tadi itu adalah penciri dari program studi itu sendiri. Kita kan namanya Universitas Maritim Raja Ali. Ya. Maritim kan memang udah jadi bagian yang spesifik, bagian yang khas dari satu universitas. Jadi kalau tadi teman-teman tanya terkait dengan kurikulum di FISIP, bagaimana aspek kemaritimannya, MK-nya apa, saya nggak bisa bilang. Cuma kita bisa pastikan bahwa memang satu FISIP pasti terkait dengan kemaritiman. Karena tadi nama universitasnya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman kalau kemarin terkait dengan kelas, mungkin kebijakan publik, ya kan, mungkin juga terkait dengan pembangunan, mungkin juga terkait dengan aspek-aspek kayak akuntansi dan segala macamnya. Mungkin ada terkait pengambilan kasus atau pengambilan contoh yang aspeknya pasti kemaritiman. Misalnya Kota Tanjung Pinang sendiri, mungkin Provinsi Kepulauan Riau, mungkin desa-desa di daerah-daerah Bintan, desa-desa daerah Batam, Kijang, Lingga, yang pasti itu pasti terkait dengan aspek. Nah, untuk selanjutnya juga Pak, dalam mata kuliah perkuliahan yang ada yang terkait dengan kemaritiman ini, apakah selalu up to date Pak, mengikuti perkembangan kemaritiman itu sendiri? Jadi gini, kalau kita kan sekali lagi kita bukan prodi yang fokusnya, kita bukan prodi maritim. Gitu. Kita kemaritiman itu adalah penciri. Jadi sebenarnya kita memang nggak punya bukan tujuan kita untuk selalu up to date. Walaupun up to date itu perlu. Artinya kita nggak perlu yang nomor satu. Kita yang mendorong perkembangan, tapi kita harus mengikuti perkembangan.
Jadi kalau maksudnya up to date adalah kita mendorong inovasi terkait kemaritiman lagi tidak. Karena sekali lagi fokus kita adalah terkait administrasinya, bukan kemaritimannya. Tapi kalau misalnya tadi, misalnya let's say kita ngomong kemaritiman, sekarang ada teknologi baru, mungkin teknologi radar atau teknologi mungkin pengelolaan nelayan, penangkapan ikan, teknologi transportasinya. Nah, itu pasti bisa digunakan ke depannya sebagai suatu pertimbangan. Tapi sekali lagi, kalau fokusnya adalah up to date terkait dengan inovasinya, itu bukan fokus kita memang. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasan dari Bapak terkait hal-hal yang kami tanyakan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Halo Sobat Publik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam dimanapun kalian dengan podcast ini. Selamat datang di podcast Suara Publik. Tempatnya kita ngobrolin isu-isu administrasi negara dengan bahasa yang santai, tapi masih tetap nyetrik banget. Betul banget tuh. Dan hari ini bukan cuma saya sendiri, ada Tiki, Salsa, dan Christine, teman-teman yang sangat luar biasa. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Halo semuanya, tentunya kabar baik kalau dari aku, dan aku udah sangat excited sekali untuk video kali ini karena kita akan membahas topik yang relevan dengan mata kuliah kita di kampus, yaitu analisis kebijakan publik. Nah benar banget itu. Nah kemarin tuh dengar-dengar Tiki dan Desi itu ngelakuin misi penting ya. Nah kalau nggak salah kalian itu turun ke lapangan untuk mewawancarai salah satu tokoh penting yang ada di kampus kita. Nah boleh dong di-spill sedikit mengenai pembahasan kalian yang diwawancara itu. Oke, sebenarnya jujur ya, ini misi penting banget. Karena waktu itu aku sama Desi itu kami berkesempatan untuk mewawancarai seorang dosen di program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unggah, yang kebetulan beliau juga merupakan seorang koordinator program studi di Ilmu Administrasi Negara sendiri. Nah, tujuan kami menemui Pak Reja itu sebenarnya sangat spesifik banget, di mana kami mau menggali informasi mengenai kurikulum di kampus kita, khususnya di IAN yang berkaitan dengan visi kemaritiman. Tentunya Christine tahu kan, dan teman-teman yang lain juga tahu bahwa di nama kampus kita itu ada namanya kemaritiman, dan pastinya dong ada khas tersendiri kan di situ. Wah, menarik banget ya. Nih, kalau boleh tahu, apa temuan pertamanya? Apakah ada kurikulum baru atau gimana? Nah, sebenarnya informasi yang kami dapetin dari Pak Reza itu sangat-sangat penting karena ternyata di program studi administrasi negara sendiri itu punya 2 kurikulum. Kita tuh lagi masa transisi, yang dimana kurikulum lama itu namanya kurikulum K13, yang saat ini untuk angkatan terakhir itu kata Pak Reza angkatan 2022, dan kurikulum yang baru itu namanya kurikulum OBE. Ya benar tuh Tik, Bapak juga menjelaskan untuk kurikulum yang kedua ini itu OBE atau kepanjangan dari Outcome Learning Education angkatan 2024, yang pertama mengimplementasikan ke angkatan 2024, baru 2 angkatan 2005, dan dengar-dengar juga Bapak mengatakan bahwa angkatan 2026 itu lagi dipersiapkan untuk masuk ke kurikulum ulang. Wah, peralihan ke OBE ini menarik banget ya. Biasanya kan kita tahu kalau kurikulum OBE menuntut mahasiswanya untuk punya keahlian yang spesifik nih ketika mereka sudah lulus. Jadi, kalau dari narasumber sendiri, apakah menjelaskan bagaimana mekanisme OBE ini berlaku di ilmu administrasi? Ya tentu saja, di mana Pak Reja menjelaskan bahwa kurikulum OBE ini untuk anaknya itu sendiri difokuskan ke dalam beberapa klaster. Nah, selain kita mempelajari mata kuliah dasar seperti analisis kebijakan publik, kita juga difokuskan ke klaster tersebut. Ada 3 klaster. Yang pertama, klaster pembangunan, klaster kebijakan publik, dan klaster manajemen organisasi. Wah, sebentar. Tapi aku penasaran nih. Ada nggak Pak Reza nyinggung soal prodi lain? Maksudnya itu
soal pembagian klaster bernuansa kemaritiman ini, apakah hanya diterapkan di prodi IAN aja atau di seluruh fakultas yang ada di kampus kita? Pas banget ya, waktu itu kami juga nanya itu ke Pak Reza, tapi beliau jujur mengatakan kalau beliau tuh nggak bisa mewakili untuk semua prodi yang ada di FISIP ya, karena beliau tuh lebih berfokus di ilmu administrasi aja. Tapi bisa dipastikan kalau semua prodi yang ada di FISIP itu bersinggungan dengan kemaritiman, karena kan maritim itu ciri khas universitas kita ya. Aku setuju banget. Jadi maritim itu ibaratnya jiwanya UNRAH ya kan. Nah, kalau misalkan kita mengkaitkan dengan klaster kebakaran di yang tadi, kira-kira contoh konkretnya itu gimana? Yang letak kajiannya itu berkaitan dengan kemaritiman dan ilmu administrasi. Tentunya di kluster pembangunan ya, kita ambil satu contoh karena narasumber juga menjelaskan seperti di daerah-daerah perbatasan. Nah, seperti yang kita tahu kan bahwa Kepri ini didominasi oleh laut, ya, seperti Tanjung Pinang, Natuna, dan daerah-daerah lainnya seperti di Lingga. Nah, wilayah-wilayah yang saya sebut tadi tentunya memiliki khas tersendiri atau kental terhadap kemaritiman. Nah, tapi tunggu dulu. Kalau kita bicara tentang mengurus daerah perbatasan seperti Bintan atau desa-desa pesisir lainnya itu, ini menarik nggak sih buat kita mengkaji teori collaborative governance? Ya enggak? Gimana tuh Sal? Coba Salsa jelasin kepada para penonton kita ini agar mereka paham mengenai teori itu. Jadi gini, untuk mengelola daerah perbatasan maritim ya, itu kan pasti memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi banget. Nah, pemerintah gak mungkin bisa kerja sendiri karena banyak isu-isu seperti misalkan penangkapan ilegal, habis itu masalah kesejahteraan nelayan lokal, terus infrastruktur pelabuhan, sampai ke permasalahan limbah laut. Nah, hal ini untuk diselesaikannya pemerintah itu perlu melakukan kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut, sektor swasta, perusahaan perikanan, LSM, bahkan butuh kolaborasi dengan masyarakat nelayan lokal itu sendiri. Nah, konsep dari collaborative governance ini itu menekankan pada proses pembuatan keputusan secara bersama dan setara antar pemangku kepentingannya. Jadi nggak cuma fokus dari atas ke bawah gitu. Spot on banget nih jawaban dari salah saya. Karena Pak Reza juga menjelaskan kalau kurikulum OBE itu kita sebagai mahasiswa ini itu ya memang dipersiapkan untuk mampu membedah isu-isu yang ada di daerah perbatasan, karena kita itu dididik bukan cuma untuk paham teorinya aja, tapi kita juga bisa nih jadi jembatan antara kolaborasi sektor yang ada di dunia kerja nanti. Tapi aku mau nanya nih sama Tiki sama Desi. Jadi apakah karena adanya kemaritiman ini, prodi IAN ini dituntut untuk menciptakan inovasi-inovasi baru mengenai teknologi kemaritiman? Sebenarnya pertanyaan kamu ini persis dengan pertanyaan kami kemarin pada saat mewawancari narasumber. Mana kami bertanya apakah mata kuliah di IAN ini kita harus mengikuti perkembangan yang ada di kemaritiman atau tidak. Nah, jawaban dari Pak Reza sendiri itu sebenarnya memberikan kita wawasan nih banget ya guys ya. Karena beliau itu menegaskan begini, kita itu bukan maritim yang teknis. Jadi ilmu administrasi negara itu di kita ya, itu tuh dimana kemaritiman hanya sebagai penciri aja. Jadi prodi kita tuh tidak berfokus pada pengembangan inovasi secara langsung di engineeringnya gitu. Seperti itu ya. Benar banget yang dijelaskan Tiki tadi, seperti juga yang dijelaskan Bapak narasumber kita kemarin, bahwasanya contohnya nih seperti ada inovasi baru seperti teknologi. Iya. Ada teknologi penangkapan ikan, kemudian ada radar baru juga. Jadi nelayan tuh terbantu ya. Tapi tugas kita itu bukan membuat atau merakit radar itu, tapi tugas kita bagaimana kita mengikuti up to date yang ada untuk membuat kebijakan yang ada di kemaritiman. Oh, aku paham deh maksudnya. Jadi kita lagi-lagi masuk ke ranah tata kelola.
ketika ada teknologi radar baru atau alat penangkapan ikan yang super canggih, nah untuk menjalankan hal tersebut kita pasti butuh yang namanya regulasi ya kan. Regulasi ini berguna agar tetap adanya keadilan yang rata antara nelayan lokal yang punya alatnya sederhana dengan nelayan yang punya alatnya super canggih. Nah, jadi disitulah pemerintah mengambil alih melalui administrasi publik untuk menyusun kebijakan yang adil. Dan untuk membuat kebijakan yang adil itu butuh Collaborative governance. Betul, pemerintah itu harus berdiskusi dengan pihak swasta dan nelayan lokal untuk menyepakati regulasi tersebut. Jadi, ilmu administrasi negara ini mengkaji dari sisi pengelolaan organisasinya dan analisis kebijakan. Oke teman-teman, karena kita terlalu asik ngobrol terkait analisis kebijakan, kita nggak sadar kalau kita itu udah di akhir diskusi hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir episode ini. Kalian luar biasa. kalau aku jadi kalian ya guys, pasti aku udah pindah ke aplikasi lain. Semoga kalian tidak ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat Publik. Collaborative governance merupakan kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan beberapa aktor lainnya untuk menciptakan kebijakan baru sehingga dapat menjawab persoalan masyarakat. Nah, terdapat 3 mesin penggerak kolaborasi. Yang pertama yaitu engagement atau keterlibatan, yang berisi proses dialog tatap muka yang terbuka, identifikasi masalah bersama, dan negosiasi yang setara. Yang kedua adalah share motivation atau motivasi bersama, yang dimana menemukan komitmen, rasa saling menghormati, dan pengalaman juga bahwa kita memiliki tujuan yang sama. Dan yang ketiga adalah kapasitas eksekusi, yaitu kemampuan bertindak bersama untuk menyatukan berbagai ide yang ada.